Shalom, selamat pagi semua yang ada di Makassar secara khusus. Selamat pagi semua yang ikuti via Zoom, Facebook, Instagram, ya juga yang di negara lain. Baik, saya tidak tahu siapa yang memberi tema ini, pemimpin yang melayani. Kita akan buka dua kata ini. Apa itu pemimpin dan apa itu melayani? Saya beri dulu dua pertanyaan, jawabannya itu satu, sama. Kalau kita mikir baik-baik, sebetulnya manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Pertanyaannya ada dua, satu secara logika, dua secara fakta. Renungkan dulu. Sebetulnya manusia atau Pak Pendeta Jeffrey Lucy bersama istri orang hebat ini datang. Sebetulnya secara fakta dan logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin. Logika dulu. Logika. Aduh. Binatang. Semua kita pasti menyetujui binatang itu perlu pemimpin. Binatang perlu dipimpin. Karena ya mereka nggak pendidikan. Tapi faktanya, ayo cepat waktu jalan. Faktanya siapa yang perlu pemimpin? Manusia. Saudara jawabnya betul, tapi wajahnya ragu-ragu. Oke, saya membuktikan. Ingat peristiwa 14 Februari minggu yang lalu. Di dunia binatang sampai hari ini nggak pernah ada pemilu. Oh enggak, amin. Di dunia binatang tidak pernah ada pilkada. Loh ya atau tidak? Tapi secara fakta, jangan tersinggung saya bicara ini, secara fakta, mereka atau kita yang lebih tertib dan lebih mudah diatur? Loh, jawab saya tanya ini kok. Fakta. Mereka atau kita yang lebih mudah diatur, lebih tertib hidupnya? Mereka. Ini yang kita harus belajar. Maka itu semua manusia harus hidup kumpul binatang. Amin. Untuk belajar. Saya mengikuti berita 3 hari ini. Setiap kali nonton TV saya cuma tertawa. Ya, rumah sakit jiwa ini penuh. Rumah sakit jiwa itu penuh karena caleg-caleg gagal. Oh, Tuhan kasihan betul. Kemarin lewat mana depan rumah sakit? Rumah sakit Dadi. Dadi, iya. Ya, Dadi. Ya, kemarin David ngeling ke saya, sebentar lagi rame daerah ini, Pak. Nah, saya nggak tahu ada apa rame. Rumah sakit jiwa ini. Oh iya. Maaf. Ini pertanyaan yang harus ada di hidup kita dan ajari anak-anak kita juga. Manusia perlu pemimpin. Oke. Pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Dibentuk. Ya, Pak. Dibentuk atau dilahirkan? Dibentuk. Manusia lahir belum tentu langsung jadi pemimpin. Itu dibentuk. Nah, ini yang luar biasa. Pembentukan seorang pemimpin yang paling tepat bukan di institut leadership apa, bukan di fakultas kepemimpinan apa. Kita baca ayat ini, Lukas 2:51. Inilah tempat mendidik, mencetak, melahirkan seorang pemimpin. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa mereka di sini? Ayo. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Mereka ini siapa? Bisa benar sih. Yusuf dan Maria sudah benar. Orang tua. Dan yang penting bukan cuma itu. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan. Baca. Dalam asuhan mereka. Ini tetap hidup dalam asuhan mereka selama 30 tahun. Contoh, karena selesai 30 dia baru keluar melayani.
dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Berapa terjemahan ayat? Lalu Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan menuruti mereka. Dalam asuhan menuruti. Terjemahan lama dan diturutnya perintah orang tua. BIS dan taat kepada orang tua. TSI. Lalu Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan dia selalu taat. Baca. Dia selalu taat kepada orang tuanya. MILT. Dia apa itu? Turun juga. Dia selalu MLT. Dia turun juga bersama mereka dan tiba di Nazaret. Dan sini cuma turun juga ya. Nah, yang di rumah ngikuti, tolong catat. Jadi anak-anak atau seorang manusia itu jadi apa? Tergantung di rumah mereka dengan siapa. Ya. Kenapa saya katakan tergantung mereka di rumah dengan siapa? Karena tidak semua anak. Karena banyak penyebab tidak hidup dengan orang tua. Kemarin siang, pas kami sampai di Makassar, dalam beberapa saat terakhir ini, saya ini kalau ngikuti IG saya, Facebook saya, terus ada orang yang muncul, Roh Kudus gerakkan suruh kontak. Siapa saya akan kontak? Nah orang ini 2 minggu yang lalu atau muncul. Dan saya berdiri aja lebih enak ya. Kasihan. Tiba-tiba saudara ini muncul. Dan terus saya DM dia, saya sapa. Nah ternyata baru sebentar. Itu kemarin hari apa ya? Rabu. Hari Selasa dia berkontak saya. Waktu saya ada di Ngabah. Aduh lama sekali tunggu. Iya Pak saya begini. Nah Roh Kudus bicara sesuatu. Orang tuamu kemana? Nah itu kan pertanyaan aneh buat orang gak kenal. Kenapa Bapak tanya seperti itu? Justru waktu saya lihat kamu muncul di IG saya, dan ini yang Roh Kudus suruh saya tanya, orang tuamu gimana? Ayah meninggalkan kami. Kami itu siapa saya tanya? Ibu dan saya, yaitu anak. Nah, sampai hari ini tidak tahu ini. Setelah itu ibu meninggalkan saya, menikah lagi, dan saya juga nggak tahu dari mana. Lalu kamu besar dengan siapa? 6 keluarga yang bergantian merawat saya. Lalu sekarang kamu tinggal di mana? Sebut satu daerah. Nah, saudara bisa bayangkan. Saya bilang, dengan waktu yang singkat saya akan bisa ketemu kamu. Saudara bayangkan anak. Dan dalam cara dia bicara, dingin dan datar suara. Saya sampai coba pakai video call. Ada orang sedatar. Ini cara bicara. Ngerti ya? Datar-datar. Nggak ada intonasi, nggak ada ekspresi. Dan saya bisa merasakan kita hancur nih, ya, karena nggak punya siapa-siapa. Oke. Nah inilah contoh kalau kita baca Lukas 2:51. Jadi tidak harus orang tua kandung, apalagi zaman seperti ini. Berarti saudara dan saya harus menemukan orang-orang hebat yang terbuang untuk kita cetak mereka jadi pemimpin. Amin. Amin. Harus. Ini yang Tuhan mau. Nah, bagi beberapa saudara sudah kenal saya lama. Mengapa kami suami istri punya pola mencari orang-orang pribadi-pribadi kemanapun kami berjalan untuk melangkah,
bukan dirikan gereja dan buka gereja dan buat bangunan gedung desa, tidak. Karena fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada kami jauh lebih berharga kalau kami investasikan ke hidup orang daripada ke benda mati. Setuju ya? Ayat ini. Jadi saya pakai istilah produksi. Pabrik pemimpin itu adalah keluarga. Amin. Itu cuma satu yang nama. Pabrik pemimpin adalah keluarga. Dan tidak harus keluarga asli, tidak harus. Pokoknya kita jadi orang tua buat. Kalau saya pakai istilah ini, seorang Yesus, ngerti kalimatnya, yang adalah Tuhan, perlu orang tua, saya ulangi lagi, yang mengasuh, apalagi tadi membuat taat, terus TSI-nya selalu taat, ya. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, perlu. Saya harap konsep ini. Tadi pagi kami ada bagian motor karena perjalanan jauh. Saudara, Senin pagi kami meninggalkan Pontianak naik mobil ke Singkawang. Itu hampir 5 jam sambil istirahat. Setelah di Singkawang, Selasa pagi kami ke Ngabang, hampir 5 jam lagi. Ngabang selesai, kami pulang ke Pontianak, hampir 5 jam lagi. Karena saya sewa mobil, saya tanya anak saya yang sewa. Karena saya kebiasaan kalau sewa mobil saya nolkan dari awal untuk tahu kilometer. Hitung, Senin pagi sampai Selasa malam balik 613 km. Jadi bagian kotor kami banyak. Nah, kemarin nyampe sudah sore, nggak sempat tadi pagi. Karena kami di hotel, saya telepon. Namanya Rahul, orang Bugis. Begitu saya dengar suaranya, Rahul terus bilang, suruh tunggu anak. Nah, saya tahu, saya ngomong. Yang datang, ambil pakaian. Di depan pintu kamar, saya cuma tanya. Saudara, gampang sekali menyelamatkan saya. Dia dari nelayan, kerja di hotel. Hebat sekali peningkatan dari nelayan ke hotel. Kamu sekolah di mana? Soalnya kalau kita bisa bicara, orang itu senang jerat. Sampai pada saat itu, kenapa kamu cari bapak? Kalau pintu kamar itu dia nangis. Kenapa? Bapak harus tanya tentang dia. Ya maaf. Karena ini kesan bapak pertama waktu kamu terima telepon. Dia nangis depan kamar saya peluk. Oleh hari ini aku bapak. Saya tanya hari ini kamu masuk jam berapa? Nanti malam Pak jam 10. Bapak akan tunggu. Ternyata semua manusia di dunia itu merindukan sebuah keluarga. Dan ini luar biasa. Dan disitulah akan tercetak pemimpin. Tanpa kita lihat latar belakang dan agamanya. Dan inilah kesalahan fatal gereja. Maaf ya, jangan tersinggung. Hanya nyetak WL dan bangun tabung. Jangan tersinggung. Salah. Jadi setelah kita paham dan setuju, manusia jauh lebih perlu pemimpin daripada binatang. Contoh kecil tapi dampaknya besar. Ayo kita mundur 20 tahun yang lalu. Agak lama. Kenapa saya hitung 20 tahun yang lalu? Awal 2000-an. Karena perhatikan. Pemerintah membuka keran misalnya izin rumah sakit dan izin sekolah sebanyak-banyaknya. Itu karena 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena pemerintah nggak sanggup menolong masyarakat warga negaranya hanya di rumah sakit umum.
lahirlah rumah sakit swasta. Bahkan banyak rumah-rumah jadi rumah sakit, rawat inap. Betul. Sekolah-sekolah di. Saya minta saudara jawab yang di rumah juga, nanti operator saya akan bacakan. Yang di Zoom juga kalian perhatikan. Kalau banyak rumah sakit dan banyak sekolah, saya nggak bilang tenaga dokter, beda. Perlu tenaga perawat dan tenaga guru. Lu coba. Coba lihat di daerah saudara tinggal. Gak usah jauh-jauh ke Jakarta, Makassar, per kecamatan. 20 tahun terakhir, dulu di daerah rumah saudara nggak ada rumah sakit. Sekarang klinik-klinik, dan itu boleh rawat inap. Sadar nggak? Jangan tersinggung saya bicara. Tidak pernah ada khotbah di gereja, baik khotbah pendeta tamu maupun khotbah gembala, yang mengajak anak-anak muda di gereja masing-masing jadi tenaga perawat dan jadi tenaga guru. Jawab, ada nggak khotbah di gereja seperti itu? Tidak. Dan hebatnya orang Muslim mencetak perawat dan guru sebanyak-banyak. Jawab, betul atau salah? Betul. Lalu gereja kemana? Apalagi orang Tionghoa harus bertobat. Orang-orang Tionghoa itu sangat terhina kalau anaknya jadi perawat. Aneh, kok ada otak seperti itu? Aku jawab, ya atau tidak? Itu saya selidiki otak dari mana orang Cina-Cina ini. Mereka kan melarang anak-anak jadi perawat. Dijawab ya atau tidak? Sampai hari ini saya belum pernah ketemu jawaban. Ada apa di otak mereka orang Tionghoa? Maka itu tidak kaget kalau banyak sekolah Kristen, kepala sekolahnya bukan Kristen, gurunya bukan Kristen. Karena gereja tidak menyediakan pemimpin di bagian itu. Semua dicetak jadi pendeta. Malah banyak pendeta gereja makin kacau karena rebutan lahan parkir. Jangan tersinggung. Nah, kalau hari ini kita hadir dengan topik, dengan tema pemimpin yang melayani, ayo kita siapkan. Beda loh saudara, jadi pendeta dan jadi pengkhotbah belum tentu jadi pemimpin. Enggak, amin. Saya ulangi lagi, yang tersinggung itu orangnya. Pendeta dan pengkhotbah belum tentu pemimpin. Apa sih ciri pemimpin? 2 Timotius 2 ayat 2. Ini ciri pemimpin. Bukan gelarnya, bukan pengalamannya, bukan penampilannya. Apa yang telah engkau dengar, Timotius? Ini bicara pada Timotius, bukan? Apa yang telah engkau dengar daripadaku, Tim? Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya pertama kali ke Kota Ngabang itu tahun 1999. Langsung ke Balai Karangan, Entekong, masuk ke Malaysia. Setelah itu saya bolak-balik. Tahun 2005, untuk kesekian kali saya ke Ngabang, Kabupaten Landak. Di satu acara, saya ketemu seseorang. Saya sebut aja namanya Berkat Besar. Nah, terus Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya tentang dia. Waduh, ya betul-betul kaget kok saya bisa tahu. Nah, sejak hari itu sampai kemarin kami ketemu, yang menurut saya Sudah ketemu jodohnya, saya melamarkan karena ada orang tua. Waktu menikah, saya berkati mereka. Dengan mereka, saya punya 3 cucu. Nah, tahu kemarin dia cerita. Ini kalimat ini yang luar. Saya nggak tahu kalau tahun 2005 itu saya nggak ketemu ayah hidup saya itu jadi apa. Nanti kalimat itu. Nah, para pemimpin yang benar, kalau mengerjakan tugas kepemimpinan, pasti akan muncul kalimat-kalimat di orang-orang yang hidupnya berubah karena ketemu saudara.
Aku nggak tahu jadi apa hidup ini kalau nggak ketemu ibu, nggak ketemu bapak. Sekarang dia jadi pemimpin hebat di sana. Dia punya yayasan. Dia buat acara-acara untuk anak muda. Saya bangga dengan dia. 2005. Berkat Pasar Ibu. Dan itu saya kerjakan terus. Ayat ini. Apapun yang telah kamu dengar dari aku, di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. PIS. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang. Hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan yang cakap mengajar orang lain. TSI. Semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudara seiman, ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga. Khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain. Yang belum pernah tahu firman ini catat. Inilah tugas, ciri, tanda, kelebihan seorang pemimpin. Sahabat dengar istilah MLM, multi level marketing. Dan ayat ini, wih, Ibu Pendeta Rusi datang. Hebat sekali. Gempa nanti Makassar. Oke. Saya ulangi. Kalau saudara pernah dengar MLM, multi level marketing, saudara catat. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia di dunia marketing tentang multi level marketing, punya kaki terus. Ini literatur tertuanya. Tidak ada literatur lebih tua dari kalimat percayakan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus yang hanya 3,5 tahun memuridkan dan harus pergi, berani meninggalkan yang 12, itu pun kepleset 1. Karena dia percaya mereka itu akan meneruskan, dan terbukti sampai hari ini. Maka itu siapa yang berdiri pemimpin, mungkin ada yang baru awal-awal jadi pemimpin. Ya, kalau saudara masih awal-awal jadi pemimpin, 2 Timotius 2 ayat 2 belum bisa ditunjukkan. Tapi sudah sekian tahun. Saya ulangi lagi, ciri-ciri tanda seorang pemimpin. Punya yang lain enggak untuk meneruskan? Kalau dalam dunia biologi namanya multiplikasi, pelipat ganda. Tapi sayang, yang dipakai oleh gereja pelipat gandaan gedung gereja, bukan melipat gandakan pemimpin. Betul tidak? Akhirnya kemarin waktu dijemput dari bandara, ya, terus ini sama Fendi, maniklanya ada kemarin. Ternyata di data itu benar atau salah ya? Mau baca sih cepat. Ada iklan loh, saudara. Cuma saya nggak disebutkan. Itu kalian dapat di mana IG? Dapat di IG. Ayo coba melamar. Mana? Tunggu ya. Jadi ada sebuah gereja di kota Surabaya pasang iklan cari gembala. Gajinya berapa sebulan? 5 juta. Persyaratannya banyak sekali. Ada enggak? Saya bilang, dan ini sudah berapa kali itu gereja iklan kan cari gembala. Dan apa persyaratannya? Harus bisa apa? Multimedia. Apalagi? Ini tolong saya baca, oh Tuhan ampuni kami. Gereja menjadi apa kalau begini? Dibutuhkan segera posisi gembala, itu kualifikasi sarjana teologi,
2, memiliki pengalaman organisasi pelayanan. 3, bisa menjadi leadership yang baik. 4, memiliki kemampuan digital seperti membuat konten dan lain-lain. 5 tolong enggak, tolong. 5, bisa membuat planning untuk kemajuan gereja. 6. Tujuan, bisa eksekutor yang baik dan loyalitas. Seterusnya, harus bisa membuat sel grupnya. Terusnya, bisa menghandle multimedia dan sound. Gaji 5 juta dan bonus plus berkat dari Tuhan. Silakan lamarannya dan CV di WA ke 0821 ini ada yang mau melamar 0821 2222 4 kali 7007. Lumayan loh, 5 juta cuma cuap-cuap. Enggak bayar pajak lagi. Maaf. Itu sarjana apa, Pak? Teologi, jadi bilang teologi. Oh, bukan peternakan. Jadi gembala kambing ya. Kan terus gereja mau dibawa kemana? Wah, ini kalau satu orang kualifikasi seperti itu 3 tahun jadi gembala, dia mati stres. Semuanya harus ada. Dia minta maaf dan maaf. Nah ya, gereja ini mau jadi apa kalau begini? Penginjilan itu multiplikasi, betul ya? Terus pelipat gandakan tidak boleh. Ayat kedua soal pemimpin. Pemimpin itu gembala. Galatia 4 ayat 19. Terima kasih Tuhan, kau panggil saudara kami Paulus ini untuk membuat kami banyak mengerti. Nah ini pemimpin itu. Jadi gak cuma cuap-cuap di depan, di mimbar. Enggak cuma penampilan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Saya mendapat pewahyuan ayat ini kira-kira tahun 79 atau 79. Kaget. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya baca langsung berapa terjemahan. Anak-anakku, demi kamu, aku rela sekali lagi menanggung sakit melahirkan sampai Kristus dinyatakan di dalam kamu. PIS. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada diri. Anak-anakku yang terkasih, saya sangat mengkhawatirkan kalian sampai hati saya tertekan seperti derita seorang ibu yang kesakitan melahirkan anaknya. Saya sangat terbeban. Terbebannya? Jangan kasih biru, saya nggak bisa membaca. Nah, saya sangat terbeban. Terbeban. Karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Nah, lagi sekali. Ini salah satu ayat yang memotivasi saya waktu belum menikah. Mau lelah, menderita, ditipu, disakiti, difitnah, dikhianati oleh anak-anak yang saya muridkan. Karena ayat luar biasa. Jadi seorang pemimpin, gembala, leader, itu adalah seorang ibu yang sedang mengandung. Dan dari semua terjemahan tahun 79 itu belum ada Alkitab seperti ini. Dari saya cuma lihat Alkitab bahasa Jawa, bahasa Inggris itu saja. Setelah saya ngerti bahasa Jerman, bahasa Belanda, saya tambahin lagi. Tapi setelah ada aplikasi Sabda ini sosok kita orang dari kota Solo yang buat aplikasi Sabda. Yang belum tahu, saya bisa unduh itu.
Dan ternyata dari semua terjemahan, kata kuncinya kata lagi. Ngerti kata? Arti kata lagi? Berulang. Why? Saya bilang Tuhan berat benar. Jadi seorang gembala, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, satu pribadi, kita muridkan. Kalau saya pakai waktu orang mengandung, istilahnya 9 bulan 10 hari, kita nasihati, kita sayangi, kita kasih, kita tegur, kita nasihati. Pokoknya apa yang Alkitab suruh kita lakukan. Tiba waktunya sakit bersama. Ya ampun, belum seperti Yesus. Masukkan lagi. Serius, ini arti ayat. Mengandung lagi orang yang sama 9 bulan 10 hari. Dengan segala macam kesulitan. Tiba lagi waktu bersalin. Tetap belum serupa Yesus. Masuk. Hebat. Maka itu ketika tahun 80-an awal mulai ada pemuritan di gereja-gereja. Tapi sedih, cuma ngisi buku, ngisi kok yang halaman kos apa? Notes. Ya ngisi apa? Buku-buku pemuritan ada toh? Saudara pernah pakai juga toh? Bukan itu. Terus dinilai. Lalu masing-masing gereja pasti punya program. Kemarin saya dengar cerita di Pontianak, dia sudah bergabung di satu gereja, dan gereja itu harus punya persyaratan ngikuti 3 sesi apa begitu, saya nggak tahu ya. Nah dia pindah ke kota lain, otomatis gabung ke gereja. Ternyata waktu dia mau gabung gereja itu, diwajibkan ikut dari ulang lagi 1, 2, 3. Loh, kan sama dengan yang saya ikuti kota itu. Tetap bilang tidak bisa. Ayah. Bukan itu komunitas. Satu orang. Kita kan. Misalnya toh ada yang ngandung kembar 8 misalnya. Tapi masuk berulang 8. Kucing kan. Maaf. Ngerti ya maksudnya? Jadi pemimpin harus mencetak seorang pemimpin untuk sekian waktu yang berbeda. Saya ulangi, seorang pemimpin harus mencetak seorang pemimpin minimal dalam sekian waktu. Menderita sakit bersalin lagi untuk orang yang sama. Maaf. Kalau ada di antara saudara, maaf ya, bukan saya mau apa, tapi ini fakta. Kalau ada di antara saudara baik di sini maupun mengikuti di rumah, yang pernah dengar ada khotbah di gereja tentang ayat ini, Galatia 4:14, saya mau kenal orang itu. Kenapa? Maaf. Karena selama saya jadi hamba Tuhan ini, ternyata ayat ini jarang dikupas. Kalau dibaca sering. Tapi ini pengupasannya. Seorang pemimpin melahirkan seorang pemimpin secara normal. Perlu waktu. Luar biasa. Nah, siapa yang baru tahu ayat ini, terus saudara kaget. Ada saudara sudah dilantik jadi pemimpin, nggak apa-apa kalau saudara kaget. Resign dari gereja jadi penjual bakso saja. Maka saya ngomong, karena saudara tidak bisa nyetak pemimpin. Apa gunanya disebut pemimpin kalau nggak bisa melahirkan pemimpin? Masa kucing melahirkan tikus? Ngerti istilah ini? Ya nggak mungkin. Ya, pegangnya 2 ayat. Jadi bagaimanapun manusia perlu pemimpin. Ayat terakhir untuk bagian pemimpin. Yesaya 49 ayat 6. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang,
Seorang yang bernama Yesaya memberi nubuat yang sangat pedas, nubuat yang sangat tajam, nubuat yang sangat keras untuk seorang yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kaget saya membaca ayat. Orangnya belum ada, tapi pesan, warningnya, wanti-wantinya, peringatan kerasnya sudah disampaikan 800 tahun sebelum orangnya datang. Terlalu sedikit bagimu, saya langsung aja ya. Ini Papa Yahweh yang bicara. Terlalu sedikit bagimu Yesus, hanya untuk menjadi hambaku, menjadi pemimpin, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terlalu sedikit. Padahal, saya lebih suka menggunakan kata padahal daripada tetapi. Padahal, aku Yahweh akan membuat engkau menjadi terang, menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. 800 tahun sebelum dia datang sudah dipesan, Yesus, awas kamu. Kalau sampai kamu sudah sampai di dunia, tapi yang kamu kerjakan cuma ngurusi suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara. Terlalu sedikit bagiku. Aku mengutus kamu ke dunia. Ayo kita bongkar. Menurut saudara, siapakah dua kelompok orang ini di zaman sekarang? Orang-orang Israel, menegakkan suku-suku Yakub, dan yang orang-orang Israel itu siapa di zaman kita? Coba. Ayo, harus mikir. Saudara. Siapa? Hampir betul. Hamba betul, bukan? Lebih umum lagi. Gereja, orang Kristen. Betul gitu. Saudara, saya dapat templakan ayat ini. Maka itu pola dan cara pelayanan saya beda dan banyak hamba Tuhan yang lain. Jujur, yang namanya gembala, yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan, Senin yang dilayani anggota jemaat, Selasa anaknya jemaat, Rebo cucunya jemaat. Betul enggak? Kamis menantunya jemaat, Jumat iparnya jemaat. Mengerti maksud saya? Sabtu sopirnya pembentuk jemaat, Minggu ke gereja lagi, dan begitu terus menerus, putar-putar sampai tua, hanya untuk ngurus suku-suku Yakub dan orang Israel masih terpelihara. Padahal kita disuruh kemana? Menjadi terang bagi bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sekarang sudah nggak ada lagi seperti zaman 15 tahun yang lalu. Apa itu? Siapa masih ingat? Kalau kita datang ke semua gereja, pasti di depan halaman ada papan gede, bukan? Ya atau tidak? Dulu sekarang sudah nggak ada. Itu disitu jadwal minggu berapa kali, Senin apa, Selasa apa, terus sampai kembali minggu lagi. Saya dulu selalu negur kepada gembalanya. Nanti itu saya jarang diundang oleh gereja besar, dan saya tegur. Salah besar kalau bapak gembala, ibu gembala hanya sibuk jemaat di gereja semua seminggu kan. Lalu kapan kita ngurus orang di luar? Marah mereka. Ya, kalau marah saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Maaf. Betul tidak ini saudara? Seharusnya nggak umum. Nggak tahu kenapa atau hilang sendiri. Ya masih ada 1-2. Saudara berat. Selama gereja hanya putar-putar untuk yang sudah selamat dan sudah Kristen, maka dunia makin terhilang jauh. Betul atau salah kalimat? Coba lihat Rahul tadi, cuma ngambil pakaian kotor saya, Tuhan bisa jamah hidup. Hari Jumat yang lalu, hari Minggu pagi,
ke Pontianak Jumat, saya diundang oleh satu pengusaha untuk doakan kantor baru. Nah, saya belum pernah ketemu dia, tapi pengusaha ini sering dengar saya khotbah, ya udah saya datang. Ternyata antara alamat yang dikasih dengan Google Map-nya itu nggak sama. Wah, putar. Terus pertanyaan begini, Bapak naik mobil apa? Dia sebut merek ini, merek ini. Enggak, saya naik taksi. Loh, kok naik taksi? Kenapa gak bilang? Kan nanti supir saya bisa jawab, bisa jemput. Saya bilang, Pak, saya itu gak pernah punya mobil, itu masalahnya. Mau, Pak Deno jangan merendah begitulah. Loh, betul. Namanya Apep, supirnya. Nah, makin muter-muter saya makin senang karena makin banyak waktu saya bicara tentang keselamatan. Nah, sampai Apep itu bilang, Pak, Bapak ini penumpang saya paling aneh. Aneh gimana? Kok Bapak gak marah saya putar-putar kan? Loh, untuk apa saya marah pada orang yang gak tahu jalan? Dia tertawa. Betul juga Pak ya. Aduh Pak, ini jauh sekali loh Pak. Jadi maksudnya gimana? Bapak berapa lama sih di sini? Bapak bisa tunggu aja, bisa harganya saya matikan. Aduh, saya kasihan juga. Pak, saya juga gak tahu berapa lama karena saya diundang. Gini aja Pak ya. Pokoknya kalau Bapak sudah selesai dan nggak dapat taksi, kontak saya. Pokoknya kalau saya nggak ada penumpang, saya akan tunggu. Oh iya, ya udah. Kaget pengusaha. Udah, ngomong, hampir 1 jam. Selesai. Saya lupa, sopirnya ingat. Pak, sudah selesai belum? Itu ada dia. Saya lupa. Ini pengusaha bilang, kenapa? Ini loh sopir taksi. Hah? Dia nungguin. Enggak, saya kira nungguin. Saudara, ini hebat sekali. Jadi dia nggak cuma nunggu uangnya, tapi dia mau lanjutkan ceritanya. Oh, luar biasa. Itu dia. Maka itu jangan hitung-hitungan uang. Saya menemukan kebenaran. Musuh Injil itu bukan setan, tapi orang Kristen pelit, catat itu musuh Injil. Oh, nggak ada yang ngomong. Yang pelit pasti tersinggung, nah itu orangnya. Jadi kalau ngajar itu ada tersinggung, ya itu orangnya. Kok usah repot-repot. Jadi siapa musuh Injil? Orang Kristen. Ini pengusaha terheran-heran lihat cara hidup saya. Lalu saya cerita, maka itu 3 bulan sebelum saya menikah, saya beritahu calon istri saya, jangan harap loh kita nanti kemana-mana naik mobil mewah, nggak ada. Dia bingung. Jadi ini apa? Naik angkot, saya bilang. Yang Pucito saya 32 tahun kami jalan nggak ada apa-apa. Hebat ya, maka itu cowok-cowok yang belum punya jodoh, bahkan panjang umur, kalau bisa cari istri yang bisa diajak miskin kayak istri saya. Hebat. Oh, nggak amin. Istri mahal itu ngabisin duit. Kalau nggak pakai bedak di tali jerawat keluar itu mahal kayak maaf jangan tersinggung. Oke, lanjut dan bisa ngomong itu. Jadi pemimpin itu harus menyelamatkan. Amin. Pemimpin harus melahirkan pemimpin. Amin. Amin. Pemimpin itu harus bisa menyiapkan multi level marketing untuk kerajaan. Yang kedua, apa itu melayani? 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ini arti kata melayani. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagikan dengan kamu. Itu maksudnya, karena kamu telah kami kasih. Kalau saya pakai istilah sekarang, para pemimpin tidak boleh hanya pintar khotbah, membagikan firman, tetapi para pemimpin harus bisa melayani bagi hidup. Ya. Amin. Amin. Kami gak cuma khotbah membagi Injil Tuhan, tapi kami bagi juga hidup kami sendiri. Ayat. Jadi dalam kasih sayang yang besar kepadamu, kami ingin memberikan kepadamu bukan saja Injil Tuhan,
melainkan juga hidup kami sendiri. Karena kamu telah sangat kami kasih. Naik lagi BIS. Karena kasih sayang kami bersedia memberikan kepadamu bukan saja kabar baik yang dari Tuhan itu, tetapi hidup kami pun juga. Sebab kami sangat mengasihi kalian. TSI, kami sangat mengasihi kalian, sehingga bukan saja kami ingin membagikan kabar baik dari Tuhan, tetapi kami juga rela memberi diri sepenuhnya untuk menolong kalian. Coba naik lagi FAHIA-nya. Ya, terus naik lagi. Terus, enggak, terus. Ada enggak? Habis, ada kok. Bukan. Naik, terus lagi. Oh, diklik dulu. Ya, ada VMD, AMD, bagus, semua. FAHIA aja. Satu lagi. Ya, itu. Kasih kami kepada saudara demikian besarnya, sehingga kepada saudara kami tidak saja memberikan firman Tuhan, tetapi juga hidup kami sendiri. Ini melayani. Oke? Apa sih kalimat sederhana, kata lain melayani? Yang belum tahu tolong catat. Penting sekali. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu, yang mau bagikan saya, itu saya dapatin nggak susah. Loh, kata. Ciri utama seorang pemimpin yang melayani, tidak takut direpoti. Bagus nggak kalimat? Tapi untuk pemimpin selebritis bisa dilakukan nggak? Belum saya tanya apa. Bisa dilakukan? 3 bulan yang lalu saya ke Belanda. Karena saya ini sudah sering terbang, maka kalau saya terbang kemana-mana, saya tuh bisa bawa bagasi. Itu minimal 50 kilo. Nah, untuk saya sendiri 50 kilo kebanyakan baju cuma batik, nggak ada jas yang berat-berat. Nah, saya tuh punya kebiasaan kalau saya mau pergi ke negara mana, saya doa, Tuhan, saya kontak siapa yang perlu apa. Misalnya satu kali, pertama kali saya ke Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Jadi diundang ke sana, yang saya tahu banyak TKI tenaga kerja pabrik-pabrik. Itu gereja yang undang saya kali. Karena saya sering ketemu TKW di banyak negara, tapi kali itu tahun 90 berapa. Pertama kali saya ke Korea. Saya telepon gembala yang undang. Tolong tanyakan ke semua saudara, termasuk yang tidak ke gereja, mau titip apa dari keluarganya di Indonesia. Yang pertama, surat-surat. Itu saya sudah kenal cara mereka. Perlu surat ini, surat itu. Saya itu pendetanya bingung. Kenapa kok Odin bisa mikir begitu? Walaupun saya bukan TKI, tapi saya bisa ngerti perasaan mereka. Ini luar biasa. Termasuk aku ada yang barang, aduh saya itu malu mau ngomong kalau begini. 2 tahun lalu saya itu ulang tahun, anak saya itu kasih kado, dan itu pengen supaya kado itu saya terima. Ya, saya bawa. Itu jadi kesaksian. Akhirnya Muslim kan aku datang dong, mau ngambil barangnya dan dengar firman. Ya. 1994 itu pertama kali kami sampai ke Brasil. Kami berangkat dari Belanda. Pas mau berangkat, Roh Kudus bilang, kamu bawa tempe ya. Ayo jujur, unik nggak Roh Kudus? Saya nurut aja bawa tempe. Ya. Di Belanda ada tempe juga, saudara. Tempe itu jadi makanan internasional, saudara. Ya, waktu itu saya masih ingat bentuknya kayak batu bata tapi lebih kecil dikit. 2,5 gulden zaman itu. Saya tanya, Papa saya beri berapa? 20. Ya, saya bawa. Begitu nyampe,
Kami nginep di rumah satu keluarga namanya Lim Giliong, orang Semarang. Om Giliong, saya bawa tempe. Weh, habis 10 tahun dengan makan tempe ini. Mereka itu orang-orang Tionghoa yang diusir oleh Haji Kala. PP 10 harus keluar dari Indonesia. Mereka itu kesana, baik, jauh 50 tahun itu gak makan tempe. Tapi yang lebih dahsyat, kalau gitu, Om panggil teman Om ini. Dia itu ateis. Kenapa? Ya nggak percaya. Tapi dia itu ngidam tempe. Datanglah orang hanya karena tempe. 3 bulan kemudian dia dibaptis. Tahun kemudian dia meninggal. Karena Om Giliong ini cerita hanya gara-gara tempe. Jadi orang tahu saya ini mau direpotkan. Nah kembali itu bilang 3 bulan yang saya keberanian. Atau suruh telepon seseorang yang saya kenal baik. Nah dia ini penjual makanan. Makanan itu putu ayu, telepon, apa itu aram-aram, semua kan makanan Jawa. Dan kerennya yang beli itu karyawan-karyawan perusahaan KLM penerbangan itu. Terus saya telepon dia, mau titip apa? Aduh kode, walaupun dia lebih tua dari semuanya kode. Saya juga bisa gula Jawa. Oh iya, karena saya tahu yang buat putu ayu itu perlu gula Jawa. Anda bisa bawa berapa? Nah, kebetulan kali itu dari 50 kilo, saya sudah kurang 15 kilo masih kosong. Hah? Boleh Mbak 15 kilo gula Jawa? Boleh, kenapa tidak? Saya kaget begitu dikirim, berat juga ini. 50 ya, batangan-batangan. Akhirnya saya harus tambah 1 koper lagi untuk 15 kilo. Soalnya saya nggak tahu, dia itu cerita ke banyak orang. Ambilin Cikin. Cikin jangan bikin malu. Apa yang gula aja ceritain ke orang-orang sampai orang pada telepon saya ini. Melayang. Dan yang luar biasa, maaf ya saya cuma cerita. Ternyata kalau kita mau direpot, orang itu gampang dengan kita ngomong apa saja. Betul atau salah? Ini hal yang luar biasa. Kenapa itu Rusi? Bukan just tip ya, harus ngomong just tip. Awas. Serius, apa saja, saya mau kemana saja. Pernah ke Taipei. Saya tahu kertas bungkus nasi yang ada lapisannya. Nah ada penjual nasi bungkus orang Indonesia di Taipei untuk TKW. Kemudian kalau bisa saya titip, ya saya pikir itu enteng, saya nggak pernah tahu juga. 20 bungkus itu, 20. Ya ampun, berat ternyata. Ada yang pernah tahu nggak kertas minyak? Iya, berat. Nah kebetulan kami berangkat bertiga ke STC juga, jadi bisa dibawa juga. Hanya kertas bungkus nasi. Maaf loh, maaf. Ya jangan mikir macam-macam. Kira-kira pendeta-pendeta besar kenapa nggak sih direpotin gitu? Enggak. Maaf. Dan itu kebiasaan saya. Bahkan ke Amerika, kan ada orang kangen kerupuk bangka. Karena enteng kerupuk itu. Jadi saya pernah bawa 2 koper besar isinya kerupuk semua. Itu jadi kesaksian yang luar biasa. Pernah ada orang titip telur asin Brebes. Saya bawa 15 rak itu. Telur asin. Maka itu saya kalau packing, saya sudah expert. Mau apa saja, susah Pak, saya pasti bisa. Habis tiap hari pergi titipan gitu banyak. Hebatnya Tuhan, ini lah. Enggak cuma apa? Tujuhnya ya, enggak cuma khotbah saja. Jadi apa itu definisi melayani tadi? Mau direpot. Tapi yang kaya-kaya jangan titip saya pergi sini. Oke ya, dan itu melayani. Enggak cuma khotbah, tapi bagi hidup. Setuju ya? Kenapa pertama? Nitip pemain. Titip buain. Saya share kecil kuda. Titip buain. Oke, kita lanjut. Jadi supaya dunia ini mengenal kasih itu, amin.
kita harus jadi berkat. Kok sudah 1 jam semua? Ya. Oh ya, oke ya. Bagian terakhir untuk ayat. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka itu kalimat di gereja-gereja yang berkata, ayo kita melayani Tuhan. Salah atau benar? Salah. Nah, insya Allah. Salah. Salah. Yang kita layani nggak mau dilayani, terus ngapain? Betul atau tidak? Lalu apa itu arti kata melayani Tuhan? Ayat terakhir, Matius 25 ayat 40. Ini loh melayani itu, kita tahu sasarannya siapa. Ya, maaf saudara, bukan hal aneh, rahasia. Di gereja-gereja besar, maaf ya, jangan tersinggung. Tersinggung itu orang. Jemaat yang sakit miskin pasti bukan pendeta yang datang, wakil. Bukan wakil ya, lebih turun lagi dia. Begitu kalau soal pemakaman, maaf. Tapi kalau orang kaya yang sakit, nggak usah diundang, datang sendiri. Betul atau salah kalimat itu? Jawab dulu, saran dulu. Kok nggak ada pendeta kaya di sini? Jangan takut jawab. Ini fakta, menyedihkan sekali. Dan raja itu akan menjawab mereka. Ingat ya, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Segala sesuatu yang kamu para pemimpin, para gembala lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah pelayanan yang Tuhan Yesus ingin kita jadi rekan sekerja. Yang itu cari saudara-saudara Yesus yang paling hina. Dan saudara-saudara tahu bukan? Ada 7 kelompok. Kita nggak usah baca karena sesinya kan habis. Pertanyaan saya, di mana adanya saudara-saudara Yesus yang paling hina ini? Dalam gereja? Tidak. Kalau kita dalam gereja, nggak terhina lagi, jadi tebus kok. Betul? Mereka ini ada di luar kita. Dan ini yang Yesus minta. Bukan bakti sosial, lain. Itu cerita kemarin, ya, waktu saya diundang ke pengusaha itu, daerah P, ya, Pantai Indah Kapur. Itu kan melewati rumah sakit suci yang besar. Saya tuh sampai kaget, ya. Sopirnya bisa bilang, Pak, ini rumah sakit apa? Semua orang miskin, nggak beragama apa dilayani. Betul Pak, betul. Tapi Bapak tahu nggak sih? Maksudnya tahu? Saya tahu. Bukan tahu apa? Pak, ini tempat pencucian uang orang kaya paling gampang Pak. Dalam hati saya bilang, kok tahu juga ini? Ngerti maksudnya? Nggak tahu Bapak. Lanjut. Jadi kurang berapa menit? IG 3 menit. Ya masa 3 menit. Karena ini IG ini berubah lagi setelah COVID 1 Januari 2024 jadi 60 menit. Jadi bisa lama. Ada 2. Jadi kalau saudara berkata melayani, jangan cari yang sudah Kristen, jangan cari yang punya duit saja, betul? Cari yang Yesus sayang, yang Dia sebut saudara yang paling. Lukas 14 ayat 22, mudah-mudahan sama. 1 menit aja. Lukas 14 22. Ini kerinduan, nanti kita akan bahas. Kemudian Nabi itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah kulakukan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat untuk pesta. Ayat 23. Berapa besar pestanya ya? Nanti kita lihat. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nah, banyak terjemahan gereja harus membuka, surga harus penuh. Siap melayani, jadi hamba Tuhan benar, tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo, itu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Cuma kita nggak mendengar ini, Tuhan. Oke ya, jadi hamba dan pelayan yang benar. Tulis tema ini ya.
Makassar. Oke. Saya beri waktu sebentar, ya, kira 15 menit untuk tanya. Sekarang ada lagi. Ada diskusi. Dulu udah. Ada? dulu Oh ya. selesai. Ada mic nggak? Tolong. Lagi jadi kita bisa. Kevin. Bapak itu ada yang tanya. Gimana namanya? Oh, nggak. Kevin tahu. Ayo, tunggu ya sambil. Nah itu Facebook biar jalan terus. Pak sini aja Pak, karena supaya masuk syutingnya ini. Pak sini. Bapak coba Pak tampil sini. Udah, berdua jalan. Udah lah, belum? Belum. Bapak. Ini Pak, tanya Pak, silakan. Gak apa-apa. Tunggu. Jadi fokuskan ke Bapak. Ya. Shalom. Shalom. Selamat siang. Jalan siang. Yang dekat Pak, supaya, nah begitu. Ya. Terima kasih. Ini saya datang bukan Takut karena kepotong. undangan, karena kebetulan ketemu dengan ibu di belakang. Ya, Ketemu di mana tadi Pak? di jalan. Terus Bapak mau belanja kemana? Enggak Saya, tahu. Oh, saya habis belanja. Terus ke sini gitu ya? Iya, Oke. Leteng di sentral. Jadi sama pulang. Terus belanjanya mana Pak? Di sentral. Oh, masih sentral. Di Leteng. Oke. Bapak tanya apa? Silakan. Tadi Bapak dalam terakhir bilang gereja itu tidak perlu melayani di dalam, tapi keluar. Ya. Itu melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ya. Tanyanya Tapi ya semua tanya Pak, bukan hanya di luar Pak. Terus terang, memang bagus itu untuk di luar, tetapi innya itu sangat susah Pak. Terus terang, di innya itu antara gereja sendiri pembelasan Pak. apanya? Pembelasan. Kebablasan. Oh, Oh, kebablasan. kebablasan. Ya, karena tadi Bapak bilang pemimpin, sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi panutan, leadership. Nah, terkadang pemimpin bukan jadi leadership Pak, tetapi pemimpin itu senantiasa menekan. Ya, nah di sini ya semua tanya. Itu perusahaan Pak, bukan gereja. Ya, makanya di sini banyak orang bilang kok gereja berubah jadi perusahaan, Ya. ya, Jadi bukan jadi melayani, tetapi pembelasan. Kebablasan. Pembelasan sekali nih, saya bilang, karena jemaat sendiri saja, yang tadi Bapak bilang orang miskin, orang kaya lebih cepat pemimpin Pelayanannya, ya. melayani. Tetapi orang miskin di dalam gereja sendiri Pak lebih pembelasan Pak, Kebablasan. karena tidak kebablasan ya, karena tidak dilayani. Nah, pindah gereja sehingga- aja Pak. sehingga gereja sehingga Pindah ke sini betul aja, itu Pak. Pak, betul. Karena Pindah ke sini dilayani. Percaya. karena banyak jemaat out dari gereja Ya, nggak tersebut. apa-apa Pak. Ya. Nah, jadi yang gereja sekarang jemaat mau dapatkan itu sesungguhnya tanda petik organisasi gereja itu yang sebenarnya yang mana Pak? Oke. Ya. Yang kedua, jemaat yang mana yang pantas di depan Tuhan dan di depan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, majelisnya itu yang layak untuk dilayani itu yang mana Pak? Ya, dua. Yang ketiga, sedikit saja ya, Pak. Sedikit saja. Karena saya dari SD sampai sekarang itu, maaf kata, saya keluar masuk di hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga tidak mau dilayani Pak. Ya, maaf kata, yang bergelar pendeta itu tidak mau dilayani. Yang kedua tidak mau didoakan. Pembelasannya lagi, keluarganya bilang kami keluarga pendeta. Nah, ini di sini posisi yang mana Pak? Jemaat melihat apakah ini equal leadership yang layak dicontohi
atau layak untuk jemaat tinggalkan, atau layak untuk jemaat bertumbuh, atau di tengah-tengahnya? Terima kasih. Itu yang 3 pertanyaan. Oke Pak, jawabannya cuma satu. Demi hormat, kalau ada kata yang salah, Tidak, mohon Pak. itu. Yang Jawabannya cuma satu, keluar dari gereja itu. jangan keluar Pak, berarti itu Untuk tidak apa? tidak layak Oh lagi. ya sudah. Kalau aja yang lahir masih ada Pak, Makassar banyak. Berarti gereja itu akan bertemu dengan sakit hati Pak. Loh, kalau Bapak keluar dari situ malah mereka nggak sakit hati. Ada Bapak suka ganggu pendeta. Bapak pasti vokal. Bapak di situ pasti vokal. Udah keluar saja. Udah mau didoakan nggak mau. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Ayo yang lain cepat. Ayo maju sini Pak. Ayo Pak. Jadi Ibu Rus yang ketemu. Siapa yang ketemu Bapak? Ibu Rus. Oh bukan. Oke. Shalom. Halo. Nah, terima kasih saya kalau diberi kesempatan untuk tentunya berupa pertanyaan ataukah berupa untuk Cepat saja Pak. Gantian. ya. Jadi saya kira begini, seorang pemimpin itu kalau tidak diperlengkapi dengan karakter Yesus, kira-kira kepemimpinannya bagaimana? Dan Tuhan, Pak Pastor tadi mengatakan bahwa binatang tidak memerlukan kepemimpinan, tapi manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus belajar kepada binatang menjadi seorang pemimpin. Kita boleh baca di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Nah, itu Tuhan mengajarkan kita binatang yang terkecil di dunia, ya, dia memiliki karakter Yesus itu binatang. Jadi kita harus belajar kepada binatang itu, yang bisa dibacakan. Jadi dia sama tanyakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki pertama karakter Yesus, itu kasih. Karena banyak pemimpin juga tidak punya kasih. Lebih ke arah kasih masukan nih. Khotbah bagus, iya, khotbah bagus tapi kasihnya tidak ada. Nah, itu banyak. Apalagi sekarang di dalam ini gereja-gereja kan banyak independen, tidak menyatu, gereja tidak menyatu. Saya, gua, dulu. Nah, terima kasih. Ini isi hati saya yang Tuhan taruhkan Roh Kudus dalam hati pikiran saya harus sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Satu lagi yang terakhir. Ya, silakan. Ini ibu-ibunya kemana Bapak semua? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada kami. Saya terakhir tadi mendengar Bapak bilang kalau kita gembala, kalau kita pendeta, kita pelayan, kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan tulus, melayani dengan tadi itu harus mau seperti itu Pak. Mau direpoti? Ya, mau direpoti. Nah, itu yang saya tangkap tadi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, biasanya banyak seperti ini. Ada gembala, ada pendeta, dia pasang seperti tingkat di atas, Ada. standar. Artinya kita tidak mau menjadi hati seorang hamba, hati seorang murid, hati Bapa. Sehingga ada jemaat bilang gini, itu pendeta senang sekali disuruh-suruh, senang sekali tidak mau itu. Akhirnya kita jadi sebagai seorang gembala itu seolah-olah sepertinya direndahkan gitu Pak. Apakah itu kita bisa mengambil maknanya di sana? Kita harus tetap seperti gembala, ataukah kita sebagai seorang pemimpin yang mereka bisa lihat, oh kita punya hati hamba. Terima kasih Pak. Ya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus pernah berkata, yang terkecil akan jadi yang terbesar. Yang mau menjadi pemimpin harus jadi pelayan, tapi bukan direndahkan, Pak. Ya, tetap melihat di bahwa Tuhan ada di hidup. Nah, kalau sampai ada pemimpin direndahkan, pasti ada yang salah dalam hidup pemimpin itu, sehingga nggak disegani, nggak dihormati. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus. Ini, bentar, untuk jedanya Ada break, ada yang mau bertanya Pak di Zoom. Oh di Zoom, coba bacakan Zoom ya. Zoom tampilin. Mana? Filipus. Bacain aja cepat-cepat. Oh, Ini. Mana? oh itu Pak. Devita. Perihal pemimpin, seandainya ayah sebagai pemimpin yang harus bisa mencetak penerus pemimpin dari rumahnya. Namun ayah absen dari kehidupan anak, bahkan bisa dikategorikan tidak layak sebagai panutan. Ibu mengambil peran ayah bagi anak-anaknya.
Apakah itu diperkenankan atau menunggu sang ayah recover atau langsung Dieskalasi. dieskalasikan. Saudara, tugas gereja. Kalau ada keluarga yang tidak ada ayahnya, maka para penatua gembala di gereja itu yang mengambil alih. Sampai kalau itu terjadi, papa dipulihkan, puji Tuhan. Jadi bagaimanapun ibu tidak bisa mengambil otoritas kepemimpinan. Jangan tersinggung. Saya percepat jawabannya di 1 Tesalonika 2. Cepat, ayat 7 mulai. Ini jawabannya. Ada 4 yang ibu miliki dan ada 6 yang ayah miliki. 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah satu di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh 2 dan merawati anaknya. Ayat 8, ramah, mengasuh, merawat. Demikianlah dalam kasih sayang yang besar akan kamu. 4. Jadi dalam hidup mama hanya ada ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ayat 10. Ayo cepat, ayat 10. Ada 6 yang papa miliki. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa saleh, takut akan Tuhan, adil, 2, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi ini fungsi papa, saleh, hidup takut Tuhan, rohani, adil. Maka itu anak-anak akan kecewa dan sakit hati kalau papanya pilih kasih. Betul tidak? Ya. Nggak boleh papa harus adil. Dan papa itu nggak boleh salah. Maka itu waktu kita masih kecil, kan ya? Anak-anak itu lebih mudah memaafkan mamanya atau papanya? Mama. Ini yang saya kaget lihat ayat. Inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Bahwa bagi anak-anak itu ada komponen di hatinya. Mama silakan salah, kami terima. Tapi awas kalau papa. Keren dia firman ini. Ayat 11, fungsi keempat. 11. Kamu tahu betapa kami seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu. Fungsi kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12, fungsi yang keenam. Dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Sekarang kita buat apa? Mama 4, ramah, mengasuh, merawat, menyayang. Papa 6, saleh, takut Tuhan, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Jawab. Di antara 2 ini, siapa pembentuk karakter? Papa. Jelas, Pak. Dan anehnya lagi, waktu kita masih kecil, anak-anak itu pintar manipulasi, mamanya atau papanya? Mamanya. Aduh, mama itu paling gampang dimanipulasi anak. Maka itu juga waktu kita masih kecil, kita lebih suka minta nasihat mama atau papa? Mama lagi. Padahal pada saya di tangan siapa penasihat? Papa. Nah, ini jahatnya setan merusak. Ya. Jadi maaf yang bertanya, bukan mama. Jangan tersinggung ya, para janda atau yang ditinggal suami, tetap harus mau. Bukan kami lagi, nggak jangan begitu. Gereja bertanggung jawab. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Istirahat dulu.